Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lembar Edukasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi pada kurikulum Merdeka. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi mengenal teks laporan hasil observasi, menemukan topik dan gagasan utama pada teks laporan hasil observasi, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi dan menulis teks laporan hasil observasi. Dalam menyusun teks laporan hasil observasi itu menggunakan dua jenis paragraf. Yang pertama paragraf deskripsi, kemudian yang kedua paragraf eksposisi. Mungkin pada materi sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang paragraf deskripsi ataupun paragraf eksposisi. Nah, kita akan coba mengulang kembali mengingat tentang paragraf-paragraf tersebut. Adapun tujuan dari paragraf deskripsi ada dalam teks laporan hasil observasi yaitu untuk menggambarkan sesuatu secara detail. Kemudian paragraf eksposisi tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi. Sedangkan fungsinya paragraf deskripsi berfungsi untuk membuat pembaca mampu melihat, membayangkan, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Sedangkan paragraf eksposisi untuk menjelaskan informasi mengenai suatu objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi sangat penting sekali dalam teks laporan hasil observasi. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah suatu tulisan atau teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Jadi, dalam paragraf deskripsi ada tiga jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi spasial. Yang kedua, deskripsi objektif. Kemudian yang ketiga, deskripsi subjektif. Jadi ada tiga jenis paragraf deskripsi. Kita akan coba pelajari kembali. Deskripsi spasial. Jadi jenis teks ini menggambarkan tentang ruang, tempat, ataupun lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan paragraf deskripsi objektif, jenis teks ini menggambarkan sesuatu hal atau seorang dengan mengungkap identitasnya. Kemudian, paragraf deskripsi subjektif menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan pengarang terhadap suatu hal yang diobservasi. Kita akan coba membaca sebuah contoh paragraf deskripsi. Mari bersama-sama. Pelataran puncak terletak di bagian paling atas Gunung Mas. Area ini dapat menampung sekitar 50 orang serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Dari pelataran puncak Gunung Mas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut, pengunjung dapat melihat pemandangan Gunung Salak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nah, jadi menurut kalian contoh paragraf deskripsi ini masuk ke contoh paragraf
deskripsi yang mana? Baik, jadi contoh paragraf deskripsi ini merupakan contoh deskripsi spasial karena menggambarkan tentang situasi pelataran puncak Gunung Monas. Bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang berisi informasi atau pengetahuan ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Kita akan coba membaca contoh paragraf eksposisi. Sepeda motor banyak digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dengan bahan bakar seharga Rp7.800 per liternya, pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Selain itu, pengendara sepeda motor dapat mengakses rute-rute sulit, gang-gang sempit, dan jalan-jalan yang macet untuk mencapai tujuan. Jadi, itu merupakan contoh paragraf eksposisi. Jadi, pada paragraf eksposisi ini memberikan sebuah informasi tentang alat transportasi sepeda motor. Bisa dibedakan ya antara paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Di kesimpulannya, paragraf deskripsi menggambarkan suatu hal yang sedang diamati. Sedangkan paragraf eksposisi memberikan suatu informasi tentang sesuatu yang akan diamati. Kalau paragraf deskripsi menggambarkan, sedangkan paragraf eksposisi memberikan informasi. Di kata kuncinya, paragraf deskripsi menggambarkan, paragraf eksposisi memberikan informasi. Jadi bisa dibedakan sekarang ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menulis teks laporan hasil observasi. Ketika menyusun teks laporan hasil observasi, kalian harus memahami struktur dan bagian-bagian yang menyusun teks tersebut. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus menyusunnya secara runut. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama, menemukan topik dan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah topik kalian tentukan, baru mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik yang ingin kalian buat. Yang ketiga, menyusun kerangkanya. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks utuh laporan hasil observasi. Jadi 4 langkah-langkah ini bisa kalian gunakan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Kita akan bahas satu persatu. Menentukan topik dan tujuannya. Topik dan tujuan dalam teks laporan hasil observasi merupakan hal yang penting agar penulis lebih fokus dalam mencari data yang dibutuhkan untuk mendukung laporan hasil observasi yang akan disusun. Dalam menentukan topik dan tujuannya, kalian dapat dengan mengamati lingkungan sekitar. Contoh, kita akan membuat topik manfaat jahe. Jadi tujuan penulisannya mengetahui jenis-jenis jahe dan manfaat jahe tersebut. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan dari observasi yang akan kalian lakukan.
Kemudian yang kedua, melakukan survei dan melakukan observasi yang mendalam. Kemudian yang ketiga, menemukan sumber untuk wawancara sebagai referensi. Yang terakhir, mencatat hasil observasi secara detail. Jadi 4 langkah-langkah ini akan memudahkan kalian untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Menyusun teks laporan hasil observasi harus dilakukan secara runut sesuai dengan hasil pengamatan. Kerangka teks umumnya dapat dibuat dengan kalimat yang singkat dan padat serta berpedoman pada struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, pada materi sebelumnya kita kan sudah bahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Jadi kita harus tetap berpedoman pada struktur. Penulisan teks laporan hasil observasi harus berpedoman pada kaidah-kaidah yang wajib diikuti agar menghasilkan tulisan yang mudah dipahami dan dibaca. Terakhir, mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks yang utuh. Kerangka yang dikembangkan memuat ide pokok dari setiap bagian teks laporan hasil observasi yang disusun dan dikembangkan dalam setiap paragraf. Menyusun teks laporan hasil observasi berbeda dengan menulis artikel atau kegiatan lainnya. Pada prinsipnya adalah menyusun kembali kegiatan, pengamatan, atau penelitian secara runut berdasarkan fakta-fakta yang kalian dapatkan pada saat melakukan observasi. Di 4 langkah-langkah tersebut bisa kalian lakukan agar dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian dalam memahami materi teks laporan hasil observasi. Terima kasih.